Shalom, selamat pagi semuanya, adik-adik. Selamat pagi. Iya, gimana Kak Betty kabarnya? Kabarku baik-baik dong. Oh iya, Tetap puji sehat, terus semangat. Tuhan. Kak Vinta gimana? Iya, selalu sehat, selalu semangat. Adik-adik semua gimana? Sehat Baik, ya? Ya, baik semua ya. Uh-uh, Oke, sip. Kita hari ini bersama dengan Ibu Betty dan Kak Vinta. ya, terima kasih Kak Betty. Sekarang sebelum kita masuk dalam sekolah minggu pada pagi hari ini, kita pujikan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Gimana Kak Vinta? Sudah dengar Yesus panggil? Iya, kita makin semangat ya Kak Betty ya. Yesus panggil kita untuk Selalu bersukacita. Iya, selalu bersukacita. Meskipun kita sekarang belajar di rumah, Betul. meskipun kita sekolahnya di rumah, kita nggak boleh yang namanya malas, kita nggak boleh yang namanya Betul itu. bersedih ya Kak ya. Iya. Tetap Bosan banyak- itu pasti. Iya, betul Tapi sekali. Tetap harus semangat. Iya. Oke. Oke, sekarang kita berdoa sebelum menuju ke sekolah minggu acara hari ini. Ya, Oke. kita doa Kita dulu ya. berdoa dulu, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan, bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai papa, mama, kakak, adik dan semuanya. Dan telah Tuhan memberikan kesehatan pada kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau sekolah minggu secara virtual. Tuhan Yesus berkati jaringannya, Tuhan Yesus berkati semuanya agar kami bisa bersekolah minggu dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan ya Kak ya. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Betul. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kayaknya kita perlu nyanyi dulu deh. Ya, betul. Memuji nama Tuhan ya. Iya, betul. Kita pujikan Tuhan adalah gembalaku. Baik. Sama ya. Tuhan
gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, Ibu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik, kalian pernah apa tidak punya teman yang usil, nakal, jengkelin banget, sampai kalian jengkel, marah sekali? Kalau kalian pernah, berarti kalian sama dengan tokoh yang akan Bumika ceritakan pada hari ini. Kisahnya ada di Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Kita buka bersama-sama ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Ingat, kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama. Kitab kedua setelah Kejadian. Apakah sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, biarkan terbuka dulu Alkitabnya, kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, Bumika akan pimpin kita semua dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan yang kami terima, yang berupa makanan, teman-teman, saudara, kakak, adik, dan orang tua. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar dapat memahami dan melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bumika akan bacakan Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Adik-adik boleh ikut membaca atau boleh menyimak saja, pokoknya perhatikan. Ini adalah bagian dari kisah yang berjudul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat
bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Puji Tuhan. Itu kisah dari cerita yang akan Bu Mika sampaikan. Supaya kalian lebih jelas, kita lihat bersama-sama film pendek berikut ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini
orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, adik-adik, di kisah yang sudah kalian baca tadi, di kitab Keluaran, dan film pendek yang sudah kalian saksikan tadi, itu terjadi ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Waktu itu mereka sampai di sekitar Gunung Sinai. Musa yang memimpin mereka dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, karena Tuhan hendak menyampaikan beberapa hal kepada umat Israel melalui Musa. Bangsa Israel ditinggal oleh Musa, mereka menunggu-nunggu. Musa kok tidak pulang-pulang? Kok belum terlihat Musa turun dari gunung? 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum kelihatan Musa turun dari gunung. Bangsa Israel menjadi resah. Mereka takut kalau pemimpin mereka tidak ada lagi. Lalu beberapa dari mereka mengingat ketika mereka ada di Mesir, bangsa Mesir menyembah dewa-dewa. Terus mereka datang kepada Harun, minta apa tadi? Buatlah untuk kami Allah. Kemudian Harun bilang, ya sudah, berikan kepadaku anting-anting, gelang, cincin, kalung, dan perhiasan emas lain yang kamu miliki. Kumpulkan itu, lalu Harun membuat apa adik-adik? Ya, anak lembu emas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah anak lembu itu. Mereka mempersembahkan korban. Ya, mereka menari-nari tadi di film yang kita lihat. Tuhan tahu tidak apa yang terjadi di perkemahan orang Israel? Tahu.
Tuhan bilang kepada Musa, sudah kamu turun, itu bangsamu sudah melakukan kejahatan. Mereka sudah berdosa. Nah, adik-adik, kalau kalian ingat, minggu kemarin Om Dani mengajari kalian tentang 10 perintah Allah. Kalian juga bikin 2 loh batu kan, yang di dalamnya tertulis 10 perintah Allah. Yang masih ada aktivitas minggu kemarin boleh diambil, boleh dilihat di perintah Tuhan nomor 2. Tertulisnya apa itu? Jangan menyembah patung. Apa yang dilakukan oleh umat Israel mendukakan hati Tuhan. Mereka sudah berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Padahal perintah itu baru saja diberikan. Ya, mereka sudah langgar. Kemudian apa yang dilakukan Musa? Musa berbicara kepada Tuhan. Tuhan, waktu itu tadi Tuhan marah ya. Tuhan mau menghukum ya. Aku mau membinasakan bangsa ini karena mereka jahat sekali ya. Mereka berbuat dosa lagi. Musa jengkel apa tidak? Kalau kalian lihat di bagian akhir film tadi, Musa tuh jengkel sekali. Ya, dia membawa 2 loh batu, dia lemparkan itu 2 loh batu itu. Sampai pecah, hancur. Saking jengkel dan marahnya Musa kepada bangsanya yang ditinggal oleh dia untuk menghadap Tuhan, tapi mereka malah berbuat dosa. Nah, kembali setelah Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa ia akan membinasakan umat Israel, Musa bilang gimana? Musa bilang gini enggak? Ya sudah Tuhan, mereka tuh memang jahat, aku juga jengkel. Sudah binasakan saja. Bilang gitu? Tidak. Musa memohon belas kasihan Tuhan, ya. Jangan Tuhan, ampuni bangsamu. Ya, ini kan bangsa Israel yang sudah Tuhan pimpin, yang sudah Tuhan kasihi, ya. Musa berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan mengampuni kesalahan bangsa Israel. Ini yang bisa kita contoh dari Musa. Ya, kalau kita jengkel, marah sekali sama seseorang, itu kok nyebelin banget sih. Ya, dia ndablek banget, usil banget. Seperti Musa, kita bisa mendoakan teman-teman kita, mungkin kakak, adik kita. Ya, kita doakan. Kita mintakan pengampunan dari Tuhan. Kalian ingat, Tuhan sendiri juga pernah mengajarkan satu doa, ya. Ada yang masih ingat namanya doa apa? Doa Bapa kami. Ada satu bagian yang berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, ingat, siapapun yang sudah membuat kita jengkel, marah, mari kita ampuni, kita doakan supaya Tuhan juga mengampuni dia. Ini sekaligus juga menjadi aktivitas kalian hari Minggu ini ya. Coba ingat, mungkin ada temanmu atau kakakmu, adikmu yang menjengkelkan, kalian doakan, ya, kalian ampuni. Atau kalau kalian susah ya mendoakan sendiri, kalian bisa berdoa Bapa kami. Kalau yang belum hafal, boleh minta tolong kakak atau mamahnya untuk membimbing dalam berdoa. Ya, jadi aktivitas kita hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau taat dengan mengampuni siapapun yang pernah membuat kita jengkel atau marah. Bisa ya? Terima kasih adik-adik sudah duduk dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Baiklah Kak Vinta, tadi kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, ya. Yang tentang memaafkan ya Kak ya. Iya, kata Bumika tadi ada. Ya. Kalau ada teman yang jengkelin, yang nyebelin, kita tetap harus mau memaafkan. Kita harus berdoa supaya Tuhan Yesus bisa mengampuni teman-teman kita. Iya, kita biar tidak terjadi apa ya Kak ya, kayak nakal-nakalan gitu ya. Loh. Nanti Ya. kalau nakal-nakalan malah kita yang nggak punya teman ya Kak benar. ya. Aku nggak mau sama yang itu. Jangan sampai ya adik-adik jangan semua seperti kayak gitu, itu. jangan kayak gitu ya. Terus sekarang
Jangan lupa untuk aktivitasnya, untuk berdoa Bapa kami direkam. Kalau misal ada adik-adik yang belum hafal, bisa dibantu sama papa sama mamahnya ya Kak ya. Oh iya betul. Jadi gini ya, aktivitasnya kita berdoa Bapa kami, terus direkam, terus nanti dikirimkan ke grup sekolah minggu dan orang tua ya. Kita tunggu ya. Ya. Oke, sekarang kita mau berdoa penutup untuk sekolah minggu hari ini. Silakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah memperbolehkan kami untuk bersekolah minggu bersama secara virtual, dan saat ini Tuhan kami mau mengakhiri acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami setelah ini. Tuhan Yesus selalu sertai kami, Tuhan Yesus selalu berkati kami dan keluarga kami. Biarkanlah firman Tuhan hari ini bisa kami lakukan, bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, sertai kami dan selalu Tuhan tuntun kami agar kami terjauh dari dosa dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebagai penutup kebaktian sekolah minggu ini, kita mau nyanyiin lagu apa ya Kak ya, enaknya ya Kak ya? Jalan serta Yesus ya Kak ya, iya, biar betul. semangat. Ayo adik-adik semua berdiri Jalan semua serta Yesus. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.